Gerakan-gerakan dalam negeri tahun 1948 sampai 1965. Ancaman disintegrasi bangsa dan upaya penanganannya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan penjelasan dari peta konsep yang telah saya buat dengan judul Gerakan-gerakan dalam negeri tahun 1948 sampai 1965. Periode ini merupakan masa krusial dalam sejarah bangsa Indonesia. Meskipun kita sudah merdeka sejak 1945, namun ancaman terhadap persatuan dan keutuhan negara terus bermunculan dari dalam negeri. Ancaman tersebut datang dari berbagai pemberontakan dan gerakan separatis yang muncul dengan berbagai latar belakang mulai dari ideologi, agama, politik, militer, hingga ekonomi. Peta konsep yang saya tampilkan membagi gerakan-gerakan tersebut ke dalam beberapa peristiwa penting. Berikut penjelasan rinci dari masing-masing gerakan. Pertama, pemberontakan PKI di Madiun 1948. Terjadi pada bulan September tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh tokoh komunis Moso dan bertujuan mengganti sistem pemerintahan Indonesia menjadi negara komunis. PKI Madiun bahkan mengumumkan pemerintahan tandingan dan membunuh sejumlah tokoh pemerintahan lokal. Pemerintah Indonesia langsung bertindak cepat. Presiden Soekarno menyerukan kepada rakyat untuk menolak PKI dan TNI melakukan operasi militer yang berhasil memukul mundur pemberontakan. Moso tewas dan PKI dibubarkan sementara waktu. Upaya bangsa, penumpasan melalui operasi militer, penegakan ideologi Pancasila, dan pernyataan tegas dari Presiden Soekarno. Kedua, gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau TII. Dimulai di Jawa Barat tahun 1949 oleh Kartosoewirjo. Gerakan ini bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan ini menyebar ke berbagai daerah, seperti Aceh di bawah Daud Bureh, Sulawesi Selatan Kahar Muzakar, dan Kalimantan Selatan Ibnu Hajar. Atau TII berlangsung cukup lama dan sulit ditumpas karena gerakan ini menggunakan sistem gerilya. Akhirnya pada tahun 1962, Kartosoewirjo berhasil ditangkap dan dieksekusi. Upaya bangsa, operasi militer jangka panjang, pendekatan keamanan wilayah, dan penangkapan pemimpin utama. Ketiga, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil April 1950, dipimpin oleh mantan Kapten KNI AL, Raymond Westerling, yang menolak integrasi negara-negara bagian ke dalam NKRI. April mencoba melakukan kudeta di Bandung dan menyerang markas militer. Gerakan ini berhasil dipatahkan oleh TNI dan Westerling melarikan diri ke luar negeri. Upaya bangsa, penegakan sistem negara kesatuan, pembubaran milisi ex-KNIL, dan penguatan TNI. Keempat, pemberontakan Andi Aziz 1950, terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Dipimpin oleh mantan perwira KNIL, Andi Aziz, yang tidak setuju dengan kehadiran pasukan APRIS dari Jawa. Pemerintah memerintahkan Andi Aziz untuk menyerahkan diri. Ia sempat melawan, tapi akhirnya menyerah dan diadili. Upaya bangsa, pengiriman pasukan ke daerah konflik, pengadilan militer terhadap pelaku. Kelima, pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS 1950. Dipimpin oleh Christian Somokiel yang memproklamasikan berdirinya RMS pada tanggal 25 April tahun 1950. RMS ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri di wilayah Maluku. Pemerintah Indonesia segera mengirim pasukan ke Ambon. Setelah pertempuran sengit, RMS berhasil ditumpas meskipun pemerintahannya di pengasingan masih mengklaim eksistensi di Belanda. Upaya bangsa, operasi militer ke wilayah timur Indonesia dan penguatan kontrol pemerintah pusat. Keenam, pemberontakan PRRI atau Permesta 1957 sampai 1958.
BRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, didirikan di Padang oleh tokoh-tokoh sipil dan militer yang kecewa terhadap pemerintah pusat. Permesta Perjuangan Rakyat Semesta didirikan di Sulawesi Utara dengan tuntutan serupa, otonomi yang lebih luas dan keadilan pembangunan daerah. Gerakan ini mendapat dukungan senjata dari luar negeri. Pemerintah Indonesia melakukan operasi militer gabungan dan akhirnya gerakan ini berhasil dihentikan. Upaya bangsa, penumpasan militer, dan pendekatan rekonsiliasi pasca konflik, termasuk pemberian amnesti. Ketujuh, peristiwa gerakan 30 September J30 SPK 1965. Ini adalah gerakan kudeta oleh kelompok yang mengatasnamakan gerakan 30 September. 7 perwira tinggi TNI dibunuh dan dimasukkan ke lubang buaya. Gerakan ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk merebut kekuasaan. Maijen Soeharto mengambil alih komando dan menumpas gerakan ini dalam waktu singkat. Setelah itu, PKI dibubarkan dan dilarang. Upaya bangsa, operasi penumpasan cepat, pembubaran PKI, dan penguatan posisi militer dalam politik nasional. Kesimpulannya, periode tahun 1948 hingga 1965 adalah masa-masa kritis yang menentukan kelangsungan hidup NKRI. Berbagai gerakan dalam negeri dengan ideologi dan kepentingan yang berbeda-beda menjadi ancaman nyata terhadap integrasi bangsa. Namun, melalui kekuatan militer, ketegasan pemerintahan, serta dukungan rakyat, Indonesia mampu menghadapi dan menumpas seluruh ancaman disintegrasi tersebut. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita menghargai perjuangan para pahlawan dan tetap menjaga persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.